Oke. Nah, di sini Mas Rian mau menjelaskan persebaran flora dan persebaran flora di Indonesia. Jadi persebaran flora di Indonesia ini yang pertama ini berdasarkan wilayah menurut Wolojaya dan Wiber itu eh, menjadi tiga ya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama flora asiatis, terus yang kedua flora peralihan, dan yang ketiga adalah flora australis. Nah, berdasarkan jenis vegetasi atau hutan itu eh, dibagi menjadi yang pertama hutan hujan tropis, terus hutan musim, hutan sabana, dan hutan mangrove ya. Hutan mangrove. Nah, sedangkan berdasarkan wilayah di jadi di Indonesia itu ada tiga ya. Yang pertama flora asiatis, meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jadi karakteristiknya itu yang pertama jenisnya itu hutan hujan tropis dan hutan musim. Yang kedua pohonnya tinggi, besar, dan lebat. Yang ketiga bagian bawahnya itu gelap dan lembab. Nah, contohnya itu apa? Yang A itu Kirai, ya, jati, mahoni, dan lain-lain. Terus yang kedua tanaman endemik seperti Rafflesia arnoldi itu dari Sumatera ya, endemik Sumatera, bunga bangkai Sumatera Jawa, anggrek, kantong semar, dan daun salam. Nah, ini gambar dari Rafflesia arnoldi dan ini bunga bunga bangkai yang ada di Jawa. Seperti ini. Nah, ini anggrek ya, ini anggrek. Nah, yang ini kantong semar ya dulunya. Nah, terus yang selanjutnya itu flora perlarian. Nah, flora peralihan ini em, meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian dari Maluku. Karakteristiknya itu yang pertama, jenis tanamannya itu lebih kecil dan banyak banyak yang berjenis anggrek. Terus yang kedua, ukuran daunnya itu lebih kecil dan pendek. Contoh ya, yang pertama yaitu Sulawesi. Sulawesi itu termasuk penghasil kayu hitam atau kayu ebon. Nah, itu di Sulawesi juga ada langusei, ada anggrek serat, dan lontar. Nah, selanjutnya di NTT bisa NTT, NTB gitu ya. Contohnya itu cendana, cengkeh, ampupu. Ampupu itu bahan baku minyak sendiri ya untuk obat tradisional. Nah, ini gambar dari itu apa itu? Ini cendana yang atas itu kayu hitam ya, yang bawahnya itu cendana.
Nah, yang selanjutnya yaitu Flora Australis. Flora Australis itu wilayahnya meliputi Maluku dan Papua ya. Karakteristiknya itu memiliki daun yang paralel dan panjang, terus merupakan tanaman endemik Maluku dan Papua. Ya banyak ya, contohnya yang pertama yaitu matoa. Matoa itu tingginya sampai 20 meter, terus ada juga damar. Damar itu diambil getahnya yaitu eh, untuk apa ya, bangunan juga, terus batangnya itu juga bisa dibuat kayu, bahan baku kayu. Terus ada juga minyak damar. Terus bisa dibuat resin juga ya. Resin perekat atau pelapis makanan juga bisa. Terus ada juga sagu ya. Eh, sagu itu tanaman rubia penghasil tepung sagu. Nama tanamannya itu namanya rubia. Terus ada juga nipah. Nipah itu seperti palem, tapi di daerah bakau. Bisa menghasilkan bioetanol. Nah, ini contoh dari matoa, gambarnya seperti ini. Nah, itu ada nipah ya, yaitu nipah gambarnya. Nah, yang itu sagu ya. Sorry, itu bukan sagu. Apa itu? Sebentar. Itu nipah ya. Kalau yang di daerah Bakau itu nipah, sedangkan yang sebelumnya itu sagu. Untuk tanam. Nah, eh akhirnya persebaran flora berdasarkan jenis pohonnya. Oh, maaf. Yang pertama eh, hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu meliputi itu ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ciri-cirinya itu pohonnya tinggi-tinggi, berbatang besar, berdaun rimbun ya. Terus bawahnya gelap dan lembab, terdapat semak belukar. Itu ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Contohnya ya bangkirai, meranti, ulin, tembesi, gaharu, dan lain-lain ya. Nah, ada juga hutan musim atau homogen. Contohnya di daerah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Ciri-cirinya itu tumbuhannya itu homogen atau sejenis ya. Terus di musim kemarau daunnya itu meranggas. Musim hujan dan kemarau sama-sama 6 bulan. Contohnya ya hutan jati, mahoni, sengon, dan kapuk randu. Nah ini ya contohnya. Jati, ini tanaman jati. Ya, juga randu yang sisinya. Nah, selanjutnya ada sabana. Sabana ini adalah padang rumput yang diselingi, ya, diselingi itu dikelilingi lah, pepohonan yang bergerombol. Nah, cirinya itu ciri dari sabana sendiri itu memiliki curah hujan yang sedikit. Nah, kenapa kok dia memiliki curah hujan yang sedikit? Karena wilayah sabana ini jauh dari laut dan terletak di antara pegunungan gitu. Nah, ada juga padang rumput. Padang rumput itu eh, tempat di mana terdapat rumput yang sangat luas. Nah, ciri-cirinya itu ya curah hujannya sangat sedikit juga sama kayak sabana dan sesuai untuk peternakan. Untuk padang rumput itu ada di NTT, di Banyuwangi itu juga ada di Blauran itu di dekat situ Bondo. Nah, selanjutnya ada hutan bakau atau mangrove. Hutan mangrove itu adalah hutan yang terdiri dari tanaman yang tumbuh di sekitar pantai. Cirinya itu akarnya sebagian di air asin, sebagian terlihat sebagian tidak ya. Nah, untuk
Tanaman tersebut biasanya digunakan untuk berkembang biak aneka jenis burung ya. Dan kalau yang di bawahnya atau di akarnya itu biasanya digunakan untuk ikan, untuk berkembang biak juga. Nah, selain itu untuk kehidupan manusia, hutan bakau ini sangat berpengaruh yaitu untuk melindungi abrasi ya. Abrasi itu ombak besar. Nah, untuk wilayah hutan mangrove itu ya meliputi Sumatera, Jawa ya kan. Jawa tapi yang di bagian utara. Ya, sedangkan Sumatera yang di bagian timur. Untuk pantai Kalimantan juga sama dan Papua Selatan gitu. Jadi ciri-ciri hutan mangrove ini cenderung itu ya ombaknya itu tidak terlalu besar atau cenderung ombak tenang gitu. Nah, tadi kan pas persebaran flora ya. Sekarang persebaran fauna di Indonesia. Jadi hampir sama kayak flora tadi. Pembagian fauna di Indonesia itu dibagi menjadi tiga, yaitu Asiatis, Peralian, dan Australis gitu. Nah, eh, sama juga. Jadi pembagiannya dibagi tiga. Untuk fauna Asiatis itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan flora peralihan itu meliputi Sulawesi, NTT, ya, NTB, dan Maluku. Sorry, maaf ya. Untuk Maluku sendiri udah masuk fauna Australia. Jadi untuk yang peralihan itu cuma Sulawesi sama Nusa Tenggara, NT. Sedangkan yang Australis itu meliputi Papua dan Maluku. Nah, fauna Asiatis itu meliputi itu tadi ya Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Itu ciri-cirinya itu mirip dengan fauna benua Asia. Jadi binatang mamalianya binatang mamalianya itu berukuran besar ya seperti gajah, badak, banteng. Ya kan kalau di Asia itu kan gajah, maaf maksudnya di Asia ini kan binatang mamalianya itu cenderung besar-besar. Seperti apa gajah? Gajah Thailand, terus ada banteng. Terus kalau yang di wilayah Asiatis ini banyak sekali reptil, banyak sekali eh, yang namanya ular ya, ular buaya itu banyak sekali. Dan selain itu juga banyak sekali ditemukan kera. Kera itu ya seperti siamang, orang hutan, bekantan gitu ya. Nah, di Kalimantan banyak sekali bekantan. Kalau di Sumatera itu orang hutan ya. Nah, terus kalau yang ikannya itu banyak sekali arwana, pesut, gurame, dan lain-lain ya. Untuk fauna Asiatis. Nah, ini gambar-gambarnya ini banteng, ada gajah gitu ya. Ada harimau ya. Harimau juga. Harimau ini kerai, monyet. Nah, ini orang utan. Nah, ini bekantan ya. Orang yang paling tampan. Kantan. Kerai itu besar. Nah, itu lumba-lumba ya. Lumba-lumba banyak sekali ditemui di eh, flora asiatis. Itu nirwana. Nah, selanjutnya yaitu flora, maaf, fauna australis. Ciri-cirinya itu yang pertama, mirip dengan benua Australia. Binatangnya itu kecil-kecil. Jadi mamalianya itu kecil-kecil, nggak sebesar yang ada di Asiatis, ya kan? Terus banyak ditemukan binatang yang memiliki kantung ya.
Seperti apa? Seperti kanguru ya, koala gitu. Itu kan mamalia kecil, koala. Ada juga apa itu walabi, ya kan? Walabi itu ya kayak kanguru sih, cuma lebih kecil. Nah, banyak sekali kayak kanguru pohon, ya, tupai itu banyak sekali di Australia. Nah, untuk unggasnya itu yang paling menarik yaitu cendrawasih ya. Burung cendrawasih ini burung merak, ya kan? Ada juga kasuari. Itu kebanyakan dari itu fauna Australis. Nah, burung kiwi ini memiliki keunikan ya, telurnya besar, padahal burungnya kecil. Itu kasuari. Nah, gitu ya. Ini gambarnya seperti itu. Ini burung kasuari. Nah, selanjutnya eh, di fauna peralihan. Ciri-cirinya yaitu perpaduan fauna Asiatis dengan Australis. Terus faunanya itu endemik dari Indonesia asli. Jadi jarang, bahkan tidak ada ya, tidak ada ditemukan di dunia lain. Ya seperti komodo, terus apa itu apa ini? Hewan purba langka apa itu? Kayak bandeng tapi bukan bandeng. Nah, komodo itu termasuk binatang langka ya. Terus ada juga ini babi hutan bercula dua ini keren ya. Nah, ada burung burung apa itu? Burung yang di itu di Brasil itu lupa aku namanya. Tapi yang paling unik itu komodo itu ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya yaitu konservasi flora dan fauna. Oke, sebelum kita membahas konservasi flora dan fauna, kita harus tahu definisi konservasi itu apa. Konservasi itu usaha pelestarian flora fauna agar bisa dimanfaatkan dan tetap terjaga populasinya hingga
masa yang akan mendatang. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang RI ini ya, konservasi SDA itu merupakan pengelolaan SDA hayati yang pemanfaatannya itu dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan, persediaan, dan tetap memelihara, meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nah, tujuan dari konservasi flora dan fauna di Indonesia yaitu yang pertama, menjaga kawasan ekologi flora fauna yang asli dan khas dari kepunahan. Yang kedua, menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. Yang ketiga, mengatur pemanfaatan wilayah konservasi. Itu tujuan. Sekarang manfaat dari konservasi flora dan fauna, yaitu pasti yang pertama, ya, melindungi kekayaan ekosistem alam. Terus yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna yang langka. Terus melindungi ekosistem yang indah dan menarik dan unik. Terus yang terakhir, melindungi ekosistem dari kejahatan manusia atau faktor alam. Nah, untuk bidang ekonomi sendiri yaitu memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, kan? Terus sebagai tujuan wisata alam, ya kan? Mencegah kerusakan hutan lindung dan bencana alam, dan untuk bahan pangan dan obat-obatan. Gitu. Nah, untuk metode konservasi itu yang pertama yaitu in situ. In situ itu merupakan pelestarian flora atau fauna yang dilakukan di habitat dari spesies tersebut. Ya, contohnya cagar alam, terus Waka Marga Satwa, terus Taman Nasional itu termasuk in situ. Nah, banyak ya eh, contohnya. Terus ex situ itu upaya pelestarian flora fauna yang dilakukan bukan pada habitatnya gitu. Ya, contohnya taman safari, ya kan? Kebun binatang, kebun botani, tempat penangkaran, dan lain-lain. Itu namanya ex situ. Nah, eh, menurut PP nomor 28 tahun 2011, konservasi flora dan fauna itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kawasan suaka alam. Suaka alam itu seperti cagar alam atau suaka marga satwa. Dan yang kedua, kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam gitu. Nah, untuk bentuk konservasi flora dan fauna itu yang pertama cagar alam. Cagar alam itu kawasan suaka alam yang melindungi habitat atau tempat karena mempunyai kekasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Jadi intinya kekasan asli dari daerah tersebut itu cagar alam. Gitu. Nah, cagar alam itu banyak ya di Indonesia ya. Pertama ada cagar alam Geleuser, itu untuk satwa dongsang dan rafflesia. Ada juga cagar alam Rafflesia ya. Ada juga cagar alam Nusa Kambangan, Gebungan ya, Bukit Kelam Sintang dan lain-lain. Itu khas satwanya di daerah situ. Nah, ini adalah salah satu gambar dongsang atau daun payung raksasa. Ada juga bunga kantil, itu ini seperti ini bunganya unik ya, bagus ya. Ada juga bunga Wijaya Kusuma, keren bunga Wijaya Kusuma. Nah, tadi kan cagar alam. Sekarang suaka suaka alam. Bedanya apa antara cagar alam dan suaka alam? Kalau cagar alam itu untuk pelestarian tumbuhan, sedangkan kalau yang suaka alam itu untuk fauna ya atau hewan yang khas dan langka. Nah, contohnya ada suaka margasatwa sebagai kambas di Lampung ya, untuk gajah, jungkulon itu badak, banyak sekali ya. Kalau di Jatim ini ada baluran. Baluran ini di Banyuwangi, baluran. Nah, ini gambar gajah dan ada di ini Batak Bajual Sapu di ujung Kulon Banten. Dan ada juga ini ya, kancil. Ini juga di Kalimantan ini apa ini? Nah, ini babi rusa. Banyak sekali ya di sini. Yang Solo di Indonesia. Nah,
Selanjutnya ada Taman Nasional. Taman Nasional ini adalah kawasan pelestarian alam yang punya ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ya, wisata dan lain-lain. Contohnya ada Taman Komodo, Taman Ujung Kulon, Taman Gunung Leuser ya, dan lain-lainnya. Banyak sekali di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya itu adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan. Jadi, Taman Hutan Raya itu bisa alami atau buatan. Untuk jenisnya bisa asli atau bukan asli. Jadi tujuannya ya untuk wisata, penelitian, gitu. Dan contohnya banyak sekali ya. Di Jatim sendiri itu ada Taman Hiburan Rakyat R. Suryo, Raden Suryo. Di Gunung Arjuno, Lereng Gunung Arjuno. Nah, selanjutnya ada Taman Wisata Alam. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang utamanya dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Atau suatu kawasan hutan yang tidak hanya digunakan sebagai konservasi, tetapi juga sebagai dan wisata. Banyak ya, contohnya yaitu Pulau Komodo, Gunung Rinjani, di Jawa Timur itu ada Gunung Bromo, Kawah Ijen, itu ya contohnya, yaitu taman alam. Nah, ini contoh-contohnya, tuh ada Pulau Seribu di Papua, ada Kepulauan Toba, kan? Ada banyak sekali. Nah, selanjutnya ada kebun raya atau kebun binatang. Kebun binatang ini kawasan pelindungan flora dan fauna yang dijadikan sebagai tempat untuk penelitian, wisata, pelindungan, dan eh, pendidikan. Banyak sekali di Jawa Timur ada Bonba, Bonbin ya, Kebun Binatang Surabaya. Ada juga Taman Safari Indonesia 1 dan 2 yang ada di Malang, ada Batu Skrit Zoo, dan lain-lain ya. Banyak sekali di sini, di Indonesia ya. Nah, konservasi alam di dunia itu ada itu ya, Ton House, Lotus Greenland. Luasnya itu 927 ribu meter persegi di situ. Jadi eh, isinya itu ya belum kutub, barus, rubah Arktik, burung, hantu salju, dan lain-lain. Ada juga konservasi laut Kargos yang luasnya itu 500 ya, 545 ribu meter persegi di Samudra Hindia Inggris. Dan juga kawasan lindung unik ya, ada cagar laut terbesar di Samudra Pasifik, luasnya 400 ribu kilometer persegi. Ada juga Great Barrier Reef Australia yang luasnya 300 ribu meter persegi. Ada juga Galapagos Marine di Ekuador, di Kepulauan Galapagos ini ada banyak sekali biota, terus penyu, ada kura-kura raksasa ya, di Galapagos ini. Ada Great Limpopo Park di Zimbabwe ya, yang biasanya dibuat film Madagaskar itu, Zimbabwe situ. Ada juga Serengeti National Park di Tanzania, ada sekitar 250 ribu zebra.
1,5 juta wildebeest dan buaya dan lain-lainnya. Nah, thank you sudah untuk penjelasan konservasi. Oke, ya untuk lesnya sudah selesai. Ini tak matiin ya, selesaikan, Jono. Terima kasih.